Aku kaget, bukan main suami yang sudah 3 bulan tidak pulang tiba-tiba muncul di rumah, dan di tangannya ada pakaian dalamku yang tadi kutaruh di atas ranjang. Pemandangan ini benar-benar membuatku tak siap. Aku refleks bertanya kenapa dia pulang hari ini, padahal sesuai kesepakatan. Kami hanya bertemu setiap hari Sabtu sebagai kewajiban suami istri. Saat itu dia terlihat agak kesal. Dia tanya apakah aku berniat tidur di kamar terpisah. Kenapa hubungan kami jadi sejauh ini? 3 hari lalu aku masih adik iparnya. Karena kakakku kabur dari pernikahan, ayah memaksaku ganti posisi demi menyelamatkan nama keluarga. Hari kami resmi menikah. Dia langsung terbang ke luar negeri untuk urusan bisnis, meninggalkanku sendirian di kamar pengantin yang kosong. Aku sadar diriku hanya alat dalam pernikahan ini. Makanya aku sama sekali tidak menganggap pernikahan ini serius. Sampai 1 bulan berlalu teman-teman sekantorku pun belum tahu kalau aku sudah menikah. Sampai suatu hari, setelah 3 kali, dikirimi bunga oleh pria yang mengejarku. Tanpa sengaja aku mengaku bahwa aku sudah menikah. Tapi dia tidak percaya. Malah balik bertanya kenapa aku tidak pakai cincin kawin. Aku langsung terdiam. Refleks menarik kembali tanganku. Saat aku masih dalam posisi canggung, suamiku yang sudah sebulan tidak menghubungi, tiba-tiba mengirim pesan. Katanya pesawat mendarat jam 5. Malamnya kami harus pergi ke rumah orang tuaku. Nada bicaranya dingin seperti sedang memberi perintah kerja. Saat aku masuk ke mobilnya, dia tetap fokus menatap layar laptop. Tidak ada satu sapaan pun darinya. Sesampainya di rumah, ibuku menanyakan kabar pernikahanku dengan penuh perhatian. Aku hanya bisa tersenyum palsu, bilang semuanya baik-baik saja, tidak ingin membuat ibu khawatir. Begitu pulang dari rumah orang tua, dia kembali berdalih, harus kerja malam ini jadi tidak pulang. Saat itu juga, aku makin yakin bahwa aku hanyalah alat untuk pernikahan ini. Sahabatku setelah dengar ceritaku, langsung nyeletuk apakah suamiku punya masalah kesehatan. Aku cuma bisa menjawab dengan pasrah. Kami sudah tukar hasil medical check-up sebelum nikah. Tapi sahabatku bilang sesuatu yang mengejutkan. Pemeriksaan kesehatan tidak bisa mendeteksi semuanya. Kalau ada masalah pun, belum tentu bisa kelihatan. Aku langsung terdiam. Sebagai dokter, aku tidak bisa membantah. Lalu dia menambahkan, katanya mungkin suamiku masih cinta sama mantan. Makanya dia enggan pulang ke rumah. Topik soal mantan itu bikin aku makin gelisah. Aku tidak peduli apakah dia punya wanita lain di luar sana. Aku hanya ingin pernikahan kami tetap stabil. Kebetulan saat itu juga, dia masuk ke kamar dan membawa pakaian dalamku yang ada di ranjang. Aku lagi-lagi dibuat kaget oleh kehadirannya. Aku buru-buru bilang kalau aku tidak tahu dia mau tidur di kamar mana. Makanya belum sempat bereskan kamar untuknya. Nada bicaranya langsung jadi dingin. Dia tanya apakah aku berniat tidur terpisah dengannya. Pertanyaan mendadaknya membuatku terkejut. Lalu aku mengusulkan untuk bicara baik-baik. Dia melihat jam tangannya dan bilang aku cuma punya waktu 15 menit. Akhirnya aku ungkapkan kekhawatiranku soal mantannya. Kuminta dia demi menjaga pernikahan ini. Kalau bisa sembunyikan perempuan itu baik-baik. Jangan sampai jadi bahan gosip. Dia terlihat